Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Pukul 2.30 pagi. Bau anyir menyengat menembus celah dinding kayu rumah Bu Rini. Penasaran? Wanita itu menempelkan matanya ke lubang kecil pembatas dapur. Napasnya langsung tercekat. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di dapur sebelah, di atas dandang kuah bakso yang airnya sedang mendidih gila-gilaan, bertengger sosok pocong. Kain kafannya hitam oleh tanah kuburan basah. Wajahnya hancur, daging pipinya habis dimakan belatung. Mulut makhluk itu robek lebar, menganga tepat di atas uap panas. Tes, tes. Lendir kuning kental bercampur nanah menetes dari gusi busuknya. Jatuh mendesis ke dalam kuah bakso. Di bawahnya, Pak Darto mengaduk kuah yang sudah tercemar najis itu dengan wajah penuh puja, seolah itu bumbu paling suci. Krek. Tiba-tiba, leher pocong itu berputar kaku 180 derajat. Rongga matanya yang gelap kini menatap lurus tepat ke bola mata Bu Rini yang sedang mengintip. Ia ketahuan. Tahun 2010-an awal, persaingan dagang di kampung itu lagi gila-gilanya. Pak Darto duduk melamun di bangku plastik warna merah yang sudah retak pinggirnya. Seharian ini baru laku 5 mangkuk. Itu pun yang beli tukang ojek yang ngutang dulu. Di laci uang cuma ada recehan logam sama 2 lembar uang kertas kumal. Dari dalam rumah terdengar suara batuk kering istrinya. Bu Darmi sudah 3 bulan sakit-sakitan. Tapi Pak Darto boro-boro bisa bawa ke rumah sakit. Buat beli obat di warung saja mikir 2 kali. Tagihan listrik sudah nunggak 2 bulan. Petugas PLN kemarin sudah ngancam mau putus kabel. Pak, beras habis. Suara Bu Darmi terdengar parau dari balik tirai kamar. Pak Darto cuma bisa mijit keningnya yang pening. Dia ngelirik ke arah perempatan. Warung bakso Masiono di sana terang benderang. Parkiran penuh, suara tawa pembeli terdengar sampai sini. Hatinya panas, iri, dengki, campur aduk sama rasa putus asa. Tiba-tiba ada suara ketukan di tiang kayu warung. Pak Darto kaget. Di depan warung berdiri seorang kakek tua. Bajunya pangsi hitam lusuh, bawa tongkat kayu nangka, dan baunya apek kayak tanah kuburan lama. Matanya putih semua katarak. Tapi anehnya, dia natap lurus ke arah Pak Darto. Sepi amat toh. Suara kakek itu serak, kayak gesekan batu kali. Darto nggak kenal siapa orang tua ini. Ya ginilah Mbah, namanya juga usaha kecil. Si Mbah itu nyengir, giginya hitam-hitam tinggal separuh. Mau rame nggak? Istrimu butuh obat kan? Pak Darto langsung waspada, jantungnya deg-degan. Dia tahu arah pembicaraan ini. Orang kampung sering bisik-bisik soal jalan pintas, tapi Pak Darto selalu takut dosa. Maksud Mbah apa? Ada caranya. Si Mbah mendekat, baunya makin menyengat, bau bunga Kamboja layu. Biar kuahmu rasanya bikin orang lupa diri, tapi syaratnya berat. Berani nggak? Pak Darto diem. Bayangan wajah pucat istrinya dan laci uang yang kosong melintas di kepala. Setan di kepalanya mulai bisik-bisik. Apa syaratnya? Tanya Pak Darto pelan. Nyaris gak kedengaran. Ikut saya nanti malam Jumat. Jangan bawa apa-apa, kecuali keberanian. Kata Simbah sambil balik badan. Jalan pincang ninggalin warung. Singkat cerita, Pak Darto menutup warungnya lebih awal hari itu. Dia duduk di dapur, natap panci kosong dengan tatapan kosong. Rasa takut ada, tapi rasa butuh duit jauh lebih nendes di dadanya. Malam itu, dia mutusin buat ngebuang akal sehatnya demi duit.
Malam Jumat Kliwon, angin malam rasanya nusuk sampai tulang. Langit gelap gulita tanpa bulan. Pak Darto jalan di belakang simbah dukun itu, nembus semak-semak menuju komplek pemakaman tua di ujung desa. Jalan setapaknya licin karena habis hujan sore tadi. Suara jangkrik dan kodok saut-sautan bikin suasana makin mencekam. Mereka berhenti di depan gundukan tanah merah yang masih basah. Patok kayunya miring. Ini makam Sarpin, kata Mbah Dukun datar. Mati ketabrak truk seminggu lalu. Badannya hancur, tapi dendamnya masih utuh. Pak Darto nelen ludah. Sarpin itu preman pasar yang terkenal sadis. Matinya memang ngeri, kegiling ban truk tonton. Gali, perintah simbah sambil lempar cangkul karatan ke kaki Pak Darto. Dengan tangan gemetar, Pak Darto mulai nyangkul. Tanah guburan itu berat dan lengket. Baunya anyir. Setelah hampir 1 jam gali, cangkulnya ngebentur papan keranda. Duk. Simbah turun ke liang lahat, nyuruh Pak Darto buka ikatan papan itu. Begitu terbuka, bau busuk langsung nonjok hidung Pak Darto sampai dia mau muntah. Di dalam liang sempit itu, kain kafan Sarpin sudah kotor kena rembesan air tanah. Buka tali pocong atasnya, perintah simbah. Pak Darto nahan napas. Tangannya gemetar hebat pas narik tali kafan yang simpulnya kencang itu. Begitu terbuka, wajah mayat Sarpin terekspos. Hancur lebur. Matanya melotot keluar, rahang bawahnya miring, dan mulutnya menganga kaku. Simbah ngeluarin jarum emas panjang dari balik bajunya. Tanpa ragu, dia nancepin jarum itu ke langit-langit mulut mayat Sarpin. Terdengar suara krek kayak tulang rawan yang patah. Tiba-tiba, dari sela-sela gigi mayat yang kuning itu, keluar cairan bening kental. Bukan darah, tapi liur. Lendir itu netes pelan, kental kayak lem. "Tampung!" bentak simbah. Pak Darto buru-buru nyodorin botol tanah liat kecil di bawah dagu mayat. Cairan itu netes masuk ke botol. Plung, plung. Baunya amis tapi ada campuran aroma manis yang bikin pusing. "Ini saripati nafsu duniawi Sarpin yang belum tuntas," bisik simbah sambil nyabut jarumnya. "Campurin setetes aja ke kuahmu tiap masak. Jangan lebih. Kalau lebih, kamu gak bakal sanggup nanggung akibatnya." Singkat cerita, ritual selesai. Pak Darto pulang dengan baju kotor tanah kuburan dan sebotol kecil cairan kental di saku celananya. Subuhnya, Pak Darto masak kuah bakso seperti biasa. Bumbunya sama, bawang putih, merica, garam. Tapi pas air mendidih, dia ngeluarin botol itu. Tangannya gemetar saat netesin 1 tetes cairan bening itu ke dalam panci. Ces! Suaranya kayak minyak ketemu air. Asap putih tebal langsung ngebul. Dan tiba-tiba, aroma dapur itu berubah. Bau daging sapi segar yang sangat kuat langsung memenuhi ruangan. Enak banget. Pak Darto nyucipin sedikit kuahnya. Matanya terbelalak. Rasanya gurih luar biasa. Seolah dia masak pakai daging sapi impor kualitas terbaik. Padahal cuma pakai tetelan pasar. Pak Darto tersenyum lebar. Senyum yang mengerikan. Efeknya instan. Hari itu juga pelanggan datang kayak laron ngerubungin lampu. Orang-orang yang lewat depan warung langsung rem mendadak karena nyium baunya. Mereka parkir motor sembarangan, lari rebutan tempat duduk. Warung Pak Darto yang sempit jadi sesak napas. "Pak, bakso 3 mangkuk, cepetan!" teriak seorang bapak-bapak yang keringetan. Matanya merah kayak orang sakau. Pak Darto kewalahan. Tangannya nggak berhenti nyendok bakso dan uang kuah panas. Istrinya Bu Darmi, meski masih lemas, dipaksa bantu cuci mangkuk di belakang karena stok mangkuk bersih habis terus. "Gila, ini bakso paling enak yang pernah gue makan," seru anak muda di pojok. Dia nyeruput kuah sampai tetes terakhir, terus ngejilat bibir mangkuknya. Gak wajar. Duit mengalir deras. Laci uang Pak Darto penuh sesak sampai gak bisa ditutup. Tapi
keanehan mulai muncul. Seorang ibu-ibu datang marah-marah sore harinya. Dia bawa bungkusan plastik berisi bakso yang dibeli tadi siang. "Pak, sampean jualan niat gak sih?" Ibu itu ngelempar bungkusan ke meja. "Saya beli buat anak saya, pas dibuka baunya kayak bangkai kucing. Anak saya sampai muntah-muntah." Pak Darto kaget, tapi dia berusaha tenang. Pas dia lihat bungkusan itu, kuahnya memang sudah berubah warna jadi abu-abu keruh dan ada buih-buih kasar di permukaannya. Baunya busuk minta ampun. "Maaf Bu, mungkin santannya basi. Maksud saya kaldunya." Pak Darto ngeles, padahal dia nggak pakai santan. Dia balikin duit ibu itu 2 kali lipat biar diam. Kejadian itu nggak cuma sekali. Tiap ada yang bungkus, pasti balik lagi buat komplain atau ngebuang baksonya di jalan. Akhirnya Pak Darto bikin aturan baru. "Maaf, tidak melayani bungkus, makan di tempat saja." Alasannya biar rasanya tetap terjaga. Orang-orang bodoh itu percaya saja. Malam harinya, Bu Rini di rumah sebelah lagi nyuci piring. Jendela dapurnya terbuka dikit biar angin masuk. Tiba-tiba dia nyium bau aneh. Baunya bukan bau masakan, tapi bau amis darah yang ditutupi bau gosong. Bu Rini nutup hidung. Baunya datang dari arah dapur Pak Darto. Dia juga dengar suara "cuh". Suara orang meludah dengan keras, berkali-kali. "Cuh, cuh." Lalu disusul suara adukan panci yang agresif. "Klontang, klontang." "Pak Darto ngapain sih masak jam segini?" gumam Bu Rini. Bulu kuduknya merinding tanpa sebab. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya dan lampu dapur Bu Rini tiba-tiba kedap-kedip sebentar sebelum mati total. Dalam gelap, Bu Rini mendengar suara tawa kecil dari sebelah. Tawa yang bukan suara Pak Darto. Tawa yang serak dan basah. Bu Rini nggak bisa tidur. Jam dinding menunjukkan pukul 2:30 pagi. Suara dari dapur Pak Darto makin mengganggu. Kali ini bukan suara masak, tapi suara loncatan. Plok, plok, plok. Suaranya berat, kayak karung basah dijatohin ke lantai ubin. Jeda sebentar, terus bunyi lagi. Plok, plok, plok. Penasaran bercampur takut, Bu Rini bangun. Dia jalan jinjit ke dapur, gak nyalain lampu biar gak ketahuan. Dia deketin lagi lubang kecil di dinding papan itu. Lubang yang sama kayak waktu itu, tapi firasatnya kali ini jauh lebih buruk. Bu Rini mempelin satu matanya. Di dapur Pak Darto, uap panas ngebul dari dandang besar di atas kompor gas yang apinya biru menyala-nyala. Kuah di dalamnya bergejolak aneh, bukan mendidih biasa, tapi kayak ada tangan-tangan tak kasat mata yang ngaduk dari dalam. Lalu, sosok itu muncul lagi. Si pocong. Kali ini posisinya lebih jelas. Pocong itu berdiri tepat di atas bibir panci yang panas. Anehnya, kain kafannya nggak terbakar api. Kakinya yang terbungkus kain kotor itu napak di pinggiran dandang besi. Badannya goyang-goyang pelan, kiri kanan, kayak orang mabuk. Wajah pocong itu, Bu Rini nahan teriak. Wajahnya hancur lebur, daging pipinya ngegantung. Dan belatung putih gemuk terlihat menggeliat di rongga matanya yang kosong. Mulut pocong itu terbuka lebar, menampakkan gusi hitam tanpa gigi. Dari situ, air liur kental warna kuning kehijauan meluncur deras kayak keran bocor. Gojrok, gojrok. Lendir itu jatuh ke kuah bakso. Tiap tetesan bikin kuah itu mendesis dan berubah warna jadi makin pekat. Dan Pak Darto, dia ada di sana. Jongkok di sudut dapur, badannya gemetar hebat, meluk lutut. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot natap pocong itu. Dia kelihatan ketakutan setengah mati, tapi mulutnya komat kamit kayak lagi baca mantra terima kasih. Pak Darto tersenyum miring, senyum orang gila yang tertekan. Bu Rini mundur selangkah karena kaget. Kakinya nggak sengaja nyenggol ember plastik di belakangnya. Grak. Suara itu nggak keras, tapi di keheningan malam rasanya kayak ledakan bom.
Di dapur sebelah, gerakan pocong itu berhenti tiba-tiba. Kepala pocong yang terbungkus kain itu pelan-pelan berputar. Kaku. Krek, krek. Sampai wajah hancurnya menghadap lurus ke arah dinding pembatas. Tepat ke arah lubang tempat Bu Rini mengintip. Bu Rini ngeliat rongga mata gelap itu. Dia yakin, meski nggak punya bola mata, makhluk itu sedang menatapnya. Menatap jiwanya. Bu Rini langsung bekap mulutnya sendiri kuat-kuat, air matanya ngalir deras karena teror yang nyekek leher. Dia jatuh terduduk, nggak berani gerak. Sementara dari balik dinding, terdengar suara plok, plok mendekat ke arah tembok pembatas. Setelah malam itu, teror makin menjadi-jadi. Bu Rini sakit demam tinggi 3 hari. Tiap melek, dia lihat bayangan putih berdiri di pojokan kamarnya. Tapi pas dikedipin, hilang. Sementara itu, warung Pak Darto makin aneh. Pelanggannya bukan cuma rame, tapi tingkahnya mengerikan. Mereka makan kayak orang kesurupan. Gak ada obrolan, gak ada tawa. Cuma suara slurp, slurp, dan denting sendok ketemu mangkuk. Wajah mereka layu, mata cekung hitam, kulit pucat, tapi mulut mereka gak bisa berhenti ngunyah bakso. Orang-orang kampung mulai banyak yang sakit misterius. Gejalanya sama, perut bengkak, leher sakit kayak dicekik, dan lidah melepuh. Tapi anehnya, besoknya mereka tetap maksain diri nyeret kaki ke warung Pak Darto buat makan lagi. Kayak narkoba. Pak Darto sendiri kelihatan makin kurus kering. Tulang pupinya nonjol, matanya liar. Dia didatengin Mbah Dukun itu lagi pas mau tutup warung. Sudah 100 mangkuk lebih toh, kata Simbah sambil nyeringai. Dia minta jatah. Jatah apa Mbah? Duitnya kan saya kasih sebagian ke Embah. Pak Darto gemetar. Bukan duit, bentak Simbah. Nyawa. Perjanjiannya kan gitu. 1 nyawa buat 100 mangkuk, biar kuahnya tetap nendang. Si pocong Sarpin lapar, dia butuh temen. Pak Darto lemes. Dia nggak pernah setuju soal nyawa. Dia cuma mau laris. Saya nggak mau bunuh orang, Bah. Kalau nggak ada tumbal, dia bakal ambil yang paling dekat. Istrimu atau tetanggamu yang suka ngintip itu. Simbah nunjuk tembok rumah Bu Rini pakai tongkatnya. Malam itu, Bu Rini lagi sholat Isya di kamarnya. Suasana hening banget. Singkat cerita, selesai salam, dia ngerasa ada angin dingin tiup tengkuknya. Padahal jendela tertutup rapat. Bau anyir darah dan tanah basah langsung memenuhi kamar. Bu Rini mau teriak, tapi suaranya tercekat. Lidahnya kaku. Di hadapannya, di atas sajadah, berdiri sosok pocong itu. Jaraknya cuma sejengkal dari wajah Bu Rini. Kain kafannya bau busuk menyengat. Wajah hancur itu mendekat ke telinga Bu Rini. Terdengar suara bisikan basah kayak orang kumur-kumur darah. Kuah kurang sedap. Brak! Pintu kamar Bu Rini terbanting menutup sendiri. Lampu kamar pecah, gelap gulita. Besok paginya, warga geger. Bu Rini ditemukan tewas di kamarnya dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan mulutnya menganga lebar seolah sedang menelan sesuatu yang besar. Anehnya, di sekitar mulut Bu Rini ada bekas cairan lendir kering berwarna kekuning-kuningan. Di sebelah rumah, warung Pak Darto buka seperti biasa. Aroma kuahnya pagi itu tercium jauh lebih sedap, lebih gurih, dan lebih memikat dari hari-hari sebelumnya. Pak Darto sibuk melayani pembeli dengan tatapan kosong. Sementara di sudut dapur, bayangan samar pocong berdiri tegak menunggu antrian tumbal berikutnya. Bersama saya, Nyi Kliwon.
Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.